Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wifki Nikmatul Ilahi dari kelas Qiraat 3C dengan NIM 20203081. Di sini saya dari kelompok 5 yang akan membacakan materi dari kelompok 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamul hayati fi qisosil Qur'ani. Yatanawalul qisosul Qur'aniyya katsiran min qiyamil hayati allati yahdiful Qur'anul karimu ila tarbiyati 'alaiha wa ta'miqul imani biha fil qulubi. Wa laysal maqsudu annahu yatanawaluha tanawulan mawdu'iyyan mubashiran. Innamal maqsudu annahu yatanawaluha tanawulan fanniyan zakhiran bil ihaatit tarbawiyyatil qawiyyatil mu'athirati, yang artinya nilai-nilai kehidupan dalam kisah-kisah Al-Quran. Kisah-kisah Al-Quran banyak berbicara tentang nilai-nilai kehidupan yang bertujuan untuk mendidik dan memperdalam iman di hati dan tidak dimaksudkan untuk secara langsung atau objektif, melainkan yang dimaksud adalah ia menyikapinya secara artistik, syarat dengan inspirasi yang kuat dan edukatif. Jadi dalam kisah-kisah Al-Quran terdapat banyak nilai-nilai kehidupan yang tujuannya untuk mendidik dan memperdalam iman secara langsung atau objektif, dan menyikapinya dengan inspirasi yang kuat dan edukatif. Selanjutnya, Qimatul imani yahdiful Qur'anul karimu ilayya ayyuqimal mujtama'ul muslimu alayya asasil imani wa ayyaj'ala minal imanil qiyamatil awwaliyyi fil hayati wa ayyakuna hadzal imanu huwal mizana alladhi tuzanu bihil a'malu wal ashkhasu wa ayyakuna huwar rabitatul uwaliyah bainal ummatil muslimati wallati tafuqu ma suwaha min ruwabita wasilatin wa antakuna qimatul imani a'dhama qimata fil hayati, yang artinya nilai iman. Al-Quran bertujuan untuk membangun komunitas muslim atas dasar iman dan menjadikan iman pada nilai awal dalam kehidupan, dan bahwa iman ini adalah keseimbangan yang menimbang pekerjaan dan orang-orang yang merupakan asosiasi awal antara bangsa muslim yang melebihi apa yang mereka miliki, dan bahwa nilai iman menjadi nilai terbesar dalam kehidupan. Jadi tujuan Al-Quran adalah untuk membangun orang muslim atas dasar iman dan menjadikan iman pada nilai awal kehidupan, karena iman adalah keseimbangan yang menimbang pekerjaan dan orang-orang yang merupakan asosiasi awal antara bangsa muslim yang melebihi apa yang mereka miliki, dan karena nilai iman menjadi nilai terbesar dalam sebuah kehidupan. Selanjutnya, Ja'at qissatu Nuhin tuji bihadihil haqiqati wa tubruzu haqiqatu silati allati yajibu an tarbita bainal mu'minina silatul imani fa'idan tafat hadhihi silatu faqad intufiya ma siwaha min silatin hatta walau kanat silatu bainal ibni wa abihi. Jadi kisah Nuh mengungkapkan fakta ini dan menyoroti relevansi yang harus menghubungkan orang beriman. Jika hubungan ini dibatalkan, maka semua hubungan lainnya dibatalkan, bahkan jika hubungan itu antara putra dan putrinya. Jadi dalam kisah Nabiullah Nuh bersabar selama 950 tahun lamanya
mendakwahi dan menyeru kaumnya. Namun mayoritas kaum Nabi Nuh terus saja membangkang dan tidak mau mengikuti seruan dan ajakan dakwah Nabi Nuh. Maka beliau pun berdoa memohon kepada Allah agar Ia menurunkan azab dan siksa untuk mereka. Allah pun benar-benar mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah kirimkan azab dan hukuman yang besar yang benar-benar akan membinasakan seluruh orang-orang kafir di masa itu. Namun, sebelum azab yang Allah janjikan tiba, Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera besar yang mampu menampung orang-orang yang beriman dan segala makhluk berpasang-pasangan. Sebuah bahtera besar yang akan membawa mereka jika azab Allah tiba. Saat itu pun tiba, Allah perintahkan langit untuk memuntahkan air yang begitu banyak. Demikian pula Allah perintahkan bumi untuk memancarkan mata air yang begitu deras. Langit mencurahkan hujan besar yang memenuhi penjuru bumi. Tanah-tanah pun memancarkan mata air yang begitu deras. Bumi kini dipenuhi air. Banjir bandang yang besar pun tak terelakkan. Tidak ada satu bagian permukaan bumi pun yang terlepas dan tidak terbenam karenanya. Adapun orang-orang yang beriman, mereka telah selamat dengan segera masuk dan naik di dalam bahtera yang telah mereka buat. Tak lupa pula berbagai hewan pun mereka bawa berpasang-pasangan. Hanya doa dan doa yang terus mereka kumandangkan agar diselamatkan dari kemurkaan Allah yang dahsyat tersebut. Saat itulah Nabi Nuh sempat melihat bagaimana perjuangan salah satu putranya, Yam atau Kan'an namanya, untuk menyelamatkan diri dari azab Allah. Yam atau Kan'an adalah putra Nabi Nuh yang tidak mau menuruti dan mengikuti dakwah serta ajaran beliau sebagai orang tua yang sayang kepada putranya. Dalam kondisi yang demikian mencekam, walaupun anaknya adalah anak yang durhaka, yang sepanjang hidupnya tidak mau mengikuti dan mendengar seruan ayahnya. Hal itu tidak menghalangi Nabi Nuh untuk tetap mengajak dan memanggil putranya agar naik ke atas bahtera. Kiranya percakapan keduanya harus berakhir kala ombak yang demikian besar menggulung dan memisahkan ayah dan anaknya ini. Yam atau Kan'an pun mati tenggelam akibat kekafiran dan pembangkangannya. Inilah azab Allah jika Ia telah menetapkannya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri darinya. Syukron. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.